Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Saudara Pahlawi. Mohon maaf, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berita dari Caimin ya, atau Gus Muhaimin atau Gus Ami, beliau lebih dikenal seperti itu, merupakan ketua umum PKB yang diminta mundur menjadi calon presiden. Nah, seperti apa beritanya? Saya kutip dari kompas.com, ditanya siapa yang memintanya mundur dari jadi capres PKB, Caimin jawab begini. Jakarta, kompas.com. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar sempat menyatakan ada pihak yang memintanya mundur sebagai calon presiden PKB. Namun pria yang karib disapa Caimin ini enggan membeberkan secara rinci siapa pihak yang mendorongnya untuk mundur dari perebutan kursi RI 1 tersebut. Rahasia, kata Muhaimin Iskandar, ditemui di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022. Caimin juga tak mau memberitahu desakan itu muncul dari internal atau eksternal PKB. Namun Muhaimin mengaku enggan membicarakan persoalan itu pada mitra koalisi PKB yaitu Partai Gerindra. Belum dibicarakan dengan Gerindra, itu persoalan internal kita, ujarnya. Setelah itu Caimin berlalu masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan awak media. Diketahui koalisi PKB Gerindra belum memutuskan terkait pengusungan capres-cawapres untuk pemilihan presiden 2024. Belakangan, Muhaimin Iskandar justru kembali menunjukkan keinginannya untuk tetap menjadi capres. Padahal Gerindra telah memutuskan untuk kembali mengusung ketua umumnya Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya ke kantor DPW PKB Surabaya Sabtu 3 Desember 2022, Muhaimin mengungkapkan telah mendapatkan permintaan untuk mundur sebagai capres dari PKB. Namun Caimin menegaskan tak akan mundur karena keputusan pencapresan itu merupakan mandat dari Muktamar PKB. Saya jawab, saya maju menjadi calon presiden bukan karena apa-apa, karena perintah, kewajiban dan tanggung jawab, ini perintah Muktamar, katanya kala itu. Ya hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, sekedar mengintermezzo bahwa Caimin ini sudah 14 tahun menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu sejak tahun 2008 sampai sekarang. Pada saat itu beliau mengakuisisi PKB dari Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Kenapa beliau mengakuisisinya? Karena pada saat itu posisi PKB adalah sedang beroposisi dengan pemerintah. Sementara Caimin dianggap melanggar ya. Pada saat itu dianggap melanggar karena terlalu dekat dengan pemerintah. Maka dari itu beliau dipecat oleh Gus Dur pada saat itu. Tidak terima dirinya dipecat, Caimin membuat atau melakukan KLB, yaitu Kongres Luar Biasa pada saat itu dengan tujuan memilih ketua umum baru, dan pada saat itu terpilihlah beliau sebagai ketua umum PKB. Yang ketua umum PKB artinya pada saat itu kepemimpinan PKB itu double antara kubu Gus Dur dengan kubu Caimin. Singkat cerita, ketika diajukan ke Kemenkumham pada saat itu, karena dirasa ketika diajukan ke kepengurusan ke Kemenkumham antara dua kubu ini, antara kubu Gus Dur dan kubu Caimin, maka yang dimenangkan oleh kubu Muhaimin. Nah, konflik yang terjadi pada saat itu paling tidak memiliki imbas sampai pada saat ini, di mana hubungan antara Caimin dengan keluarga Gus Dur, yaitu Yeni Wahid dan ibunda beliau masih belum baik pada saat ini. Padahal diketahui bersama bahwa ini adalah dua keluarga. Caimin merupakan keponakan dari Gus Dur. Bahkan yang membesarkan Muhaimin adalah Gus Dur.
Gus Dur lah yang mengajak Muhaimin ke Jakarta untuk belajar politik, untuk memperkenalkan dengan orang-orang besar, tokoh-tokoh nasional di sana. Tetapi menurut kubu keluarga Gus Dur, Caimin dianggap sebagai pengkhianat. Maka dari itu permasalahan tersebut sampai saat ini masih berefek, ya, masih berdampak terhadap hubungan antara PKB dengan NU. Bahkan pada saat ini jelas-jelas Gus Yahya menjaga jarak dengan PKB, bahwa NU tidak boleh diidentikan dengan satu partai semata. NU itu untuk semua, tanpa mengkerdilkan hanya pada satu partai saja. Bahkan dalam satu pernyataan Gus Yahya mengatakan terkait dengan PKB dengan mengatakan PKB itu sakarap mulah, yang ya kira-kira maksudnya Gus Yahya tidak pedulilah dengan PKB. Nah, akan tapi ya, dan itu sangat berdampak terhadap pencapresan keinginan Gus Muhaimin atau Gus Ami atau Caimin sebagai calon presiden. Para pengamat mengatakan Pak Caimin itu maju sebagai calon presiden modal ambisi, bukan modal elektabilitas. Bahkan di luar dari itu, Muhaimin juga tersandra dengan salah satu kasusnya di KPK yang sewaktu-waktu bisa dibuka kembali. Terkait dengan elektabilitas Caimin, ya memang di kalangan internal NU atau tokoh NU, beliau di antara tokoh-tokoh NU beliau memiliki elektabilitas paling tinggi di antara Gus Muhaimin, Indra Parawansa, dan Mahfud MD. Beliau memiliki elektabilitas sebanyak 45% dibandingkan tokoh-tokoh NU yang lain. Begitu juga ketika disurvei di Jawa Timur, beliau masuk 3 besar, berada di bawahnya Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan permasalahan Caimin dengan internal NU itu sendiri, termasuk dengan Mbak Yeni atau Yeni Wahid, jelas-jelas secara nyata beliau mengatakan bahwa sebaiknya Gus Ami atau Caimin itu sadar diri lah, sadar dengan elektabilitas, jangan maju modal nekat. Ditahu bahwa menurut survei nasional Gus Muhaimin atau Caimin tidak pernah masuk dalam radar 3 besar, ya. Bahkan beliau jauh di bawah tokoh-tokoh yang lain, sehingga sangat rentan apabila Caimin maju sebagai calon presiden. Akan tapi peluang Caimin untuk maju sebagai calon presiden, saya pikir tidak akan berjalan mulus, mengingat kursi dari PKB di parlemen itu tidak cukup untuk mengusung calon presiden sendiri. Misalnya ketika berkoalisi dengan Gerindra, tidak mungkin Prabowo Subianto akan mau menjadi wakil dari Muhaimin Iskandar. Sementara kedua tokoh ini, antara Prabowo dengan Muhaimin Iskandar, itu sama-sama ngotot ingin menjadi calon presiden, sehingga tidak pelak hal tersebut menjadikan koalisi Indonesia Raya antara Gerindra dan PKB sampai saat ini masih mandek, bahkan berpeluang bubar. Elektabilitas PKB di kalangan warga Nahdliyin juga tidak baik-baik saja. Ini terbukti ketika dilakukan survei di Jawa Timur, warga Nahdliyin lebih memilih PDIP sebagai partainya ketimbang PKB. Tentu ini menjadi masalah yang sangat serius, ya, mengapa? Karena PKB itu embrionya adalah NU. NU tidak bisa dilepaskan dari PKB. Sebagian besar pengurus NU merupakan tokoh-tokoh di PKB. Sebagai contoh, adik Gus Yahya sendiri, yaitu Menteri Agama sekarang Yaakut Khalil Qomas, beliau kan merupakan salah satu DPP di PKB. Beliau sebelum menjadi Menteri Agama, beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi
kebangkitan bangsa. Terkait dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini tentang adanya pihak yang meminta Caimin untuk mundur sebagai capres ya, untuk tidak terlalu kekeh atau tidak terlalu ngotot sebagai capres, itu menandakan bahwa orang-orang ada pihak-pihak tertentu yang tidak yakin dengan pencapresan Caimin sebagai calon presiden dari PKB. Tetapi sangat disayangkan beliau tidak menyebutkan siapa tokoh yang dimaksud. Bahkan beliau juga tidak menyebutkan tokoh tersebut apakah datang dari internal maupun kubu maupun eksternal. Kan tapi dimintanya Caimin sebagai calon presiden, saya pikir itu merupakan suatu hal yang wajar mengingat dari elektabilitas Caimin itu sendiri tidak pernah masuk dalam radar 3 besar. Jangankan dipilih oleh rakyat Indonesia, di kalangan Nahdliyin saja PKB kan kalah dari PDI Perjuangan, yang dimana seharusnya warga Nahdliyin itu memilih PKB sebagai partainya, akan tapi seharusnya lebih memilih PKB ketimbang PDIP. Menarik untuk kita tunggu seperti apa respon Caimin terhadap permintaan tersebut, mengingat beliau sampai saat ini masih kokeh untuk maju sebagai calon presiden. Ketika diminta untuk mundur sebagai capres, beliau lebih menjawabnya dilematis. Ini merupakan keinginan menjadi capres itu adalah sebuah kewajiban. Menjadi capres itu adalah sebuah perintah. Maka dari itu saya tidak bisa memutuskan apakah saya akan maju atau tidak. Yang memutuskan adalah muktamar. Muktamar artinya memutuskan adalah para kiai sepuh yang ada di PKB itu sendiri. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan bahwa menarik untuk kita tunggu akan seperti apa sikap politik dari Muhaimin Iskandar terkait adanya permintaan untuk mundur sebagai calon presiden. Dan saya pikir benar apa yang disampaikan oleh pengamat bahwa keinginan Caimin maju sebagai calon presiden hanyalah modal ambisi, bukan modal elektabilitas, karena beliau tidak pernah masuk dalam 3 besar calon yang layak untuk menjadi presiden untuk menjadi calon presiden di 2024. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.